Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, semangat, 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 semangat. Selamat pagi saudara, selamat menikmati hari-hari bersama Tuhan Yesus Kristus terus. Dan kita menikmati kasih dan anugerahnya yang luar biasa dengan sukacita dan damai sejahtera yang tidak habis-habisnya di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ya, Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri. Kuasa firman-Mu yang akan Kau ajarkan kepada kami pada pagi hari melalui pertolongan Roh Kudus, dan itu tidak akan kembali sia-sia dan akan terjadi sesuai yang Kau firmankan, karena Engkau adalah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Kau yang mengawali dan mengakhiri, tidak ada suatu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu, dan firman-Mu terjadi atas semuanya. Engkau berkati viewer, Engkau berkati subscriber, Engkau berkati sarana YouTube, Engkau berkati InShot video editing, First Media, juga Engkau berkati XL. Dan kami yakin dan percaya semua yang terbaik telah Engkau lakukan. Engkau berkati juga orang-orang yang mengeser firman ini, dan Engkau berkati semua orang-orang yang melihat channel ini, karena Engkau sendiri yang menarik mereka untuk mendapat anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami yakin dan percaya tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup merubah kehidupan kami selain Engkau sendiri yang menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Sungguh kami sungguh bahagia karena kami bisa hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu, dalam tuntunan-Mu, dalam berkat-berkat-Mu, dalam curahan kasih-Mu, dalam tuntunan untuk terus berjalan di dalam seluruh kebenaran-Mu, untuk menjadi saksi dan berkat bagi sesama. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat Selamat ketemu lagi bersama dengan kami One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa, ya. Kan saya yakin dan percaya tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman selain Roh Kudus yang memberikan pertolongan di dalam diri kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepada Allah, ya. Kita akan belajar di dalam Galatia 2, ya, Galatia 2 ayat 20, saudara. Ayat ini mengatakan gini: sekarang aku hidup, tetapi hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Dan hidupku sekarang ini karena iman, dan hidup di dalam daging ini karena iman. Dan saya percaya bahwa karena Dia kita bisa hidup, dan kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus sampai saat ini sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Dan menjadi bagian dari anggota-anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala, dan itu menjadi bagian yang luar biasa karena saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan memang aku hidup sekarang, ya, tetapi hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Makanya kalau belum ada Kristus di dalam hidup kita, makanya kita tidak bisa hidup di dalam roh, tidak bisa di dalam tuntunan Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena gelombang kita harus match dulu, saudara. Kalau Allah katakan Allah itu roh adanya, berarti kita hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu adalah hidup yang melakukan firman Tuhan. Karena firman pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian Allah itu roh adanya, ya. Jadi Allah itu ya firman itu ya roh adanya, ya firman itu adalah hati Allah, pribadi Allah yang tertulis, ya. Jadi seperti surat. Jadi itulah pribadi Allah yang roh adanya. Jadi kalau kita nuruti melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, itulah kita hidup di dalam roh, di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena pada saat kita menjalankan, melakukan firman Tuhan, itu sebenarnya kita dituntun oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan semua yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Karena hanya Roh Kudus adalah roh penolong yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah. Makanya gini, saudara, kalau kita hidup di dalam daging, itu pasti tidak awet, saudara. Pasti tidak awet, karena daging itu sementara, ya. Kehidupan dalam daging, hawa nafsu itu hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Makanya apa? Kalau kita suruh doa, kayak muji Tuhan, nyembah Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, menjadi saksi Tuhan,
itu kayaknya agak susah gitu ya. Kenapa? Nah, karena kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita tidak hidup di dalam gelombang Allah, tidak di dalam tracknya Allah. Nah, makanya kita nggak bisa hidup sesuai dengan koridornya Allah. Makanya ayat ini mengatakan, baca aja satu perikop ya di Galatia ini pasal 2 ya, supaya kita mengerti kemana Allah mau membawa kita ya. Allah cuma mengingatkan saya dan mengajarkan kepada saya bahwa Allah itu roh adanya, dan Allah katakan kita bisa hidup, tetapi hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Pribadi Kristus seperti yang kemarin yang sudah dikatakan, kita gambar ya. Allah menciptakan menurut gambar Allah, jadi menurut rupa Allah. Jadi kita ini segambar, serupa dengan Allah. Makanya ayat yang sekarang ini dijelaskan lagi di perjanjian baru ini ya, yang kemarin sudah dikatakan seperti itu di dalam Kejadian, dan di dalam ayat apa ya kemarin yang saya bagikan itu, hendaklah kamu diperbarui ya, setelah kamu mengerti tentang hal-hal yang benar, hendaklah hidup kita diperbarui dengan akal budi kita itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saat ini Kristus tekankan, hidup kita itu bukan kita lagi, melainkan Kristus yang ada dalam diri kita. Jadi rohnya itu yang menuntun kita gitu loh saudara. Jangan bersandar pakai kekuatan kita. Nanti duniawi lagi saudara. Nanti kedagingan lagi. Pasti Galatia 5 ayat 19 lagi nanti. Nah, inilah beda-bedanya orang yang benar-benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mengaku dengan mulut bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan dia telah bangkit. Nah, itu kita akan dibenarkan dan diselamatkan ya. Setiap lututkan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, dari sini kita tahu bahwa hidup kita bukan diri kita lagi, bukan Bambang yang lama, tetapi yang sudah ada Kristusnya. Nah, kalau sudah ada Kristusnya, kalau Allah sudah ada di dalam roh kita, menuntun roh kita, berarti kita ada Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta pengasaan diri. Begitu saudara. Jadi semua itulah pribadi karakter Allah yang seharusnya melekat dalam kehidupan kita. Jadi kita semakin mengerti saudara, kemana Allah mau membawa kita, kemana Allah mau menuntun langkah kehidupan kita. Bukankah hidup kita di dunia ini hanya sementara? Lakukanlah hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang baik, supaya orang lain melihat diri kita baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting itu hidup benar ya. Hidup benar itu hidup di dalam terang. Kalau orang hidupnya di dalam gelap ya gitu saudara, nubruk-nubruk senengane ya. Kalau hidup tidak di dalam terang, kalau tidak di dalam Tuhan, itu hidup kita di dalam gelap, nubruk-nubruk senengane sing peteng-peteng gitu ya. Kalau melakukan dosa, melakukan apa-apa itu senengane yang gelap-gelap ya. Dulu zaman saya itu nekat-nekat tuh ya. Kalau mencuri itu tapi pasti pada saat pagi hari, subuh-subuh gitu, malam hari pada saat orang ngantuk. Tetapi kalau sekarang terang-terang itu loh, nekat saudara, mencuri ya, merampok dan merampas harta kekayaan orang lain. Nah, ini loh saudara, kuasa kegelapan sekarang malah terang-terangan. Nah, kita pun kalau kita masih dikuasai daging, bukan Kristus yang ada dalam diri kita, yaitu kita terang-terangan berani berbuat dosa, berani melakukan apapun. Padahal Allah menyertai kita, nggak sungkan sama Tuhan, nggak sungkan sama Allah yang roh adanya yang menyertai kita. Berbuat dosa seenaknya saja, ya toh, nggak pernah pekewo sama Tuhan, ya toh, dan melakukan itu, ya itu santai aja gitu. Nggak ada yang tahu ini gitu. Tetapi pandangannya hanya kepada kedagingan manusia saja gitu loh. Padahal Allah menyertai kita senantiasa, kemanapun kita pergi Dia tahu. Apapun yang kita pikirkan saja Allah sudah tahu. Apapun yang kita perbuat lebih-lebih saudara pasti tahu gitu. Yang dipikirkan aja tahu, apalagi yang
kita perbuat pasti tahu Allah gitu loh. Tetapi kita nggak pernah pekewo, tidak pernah merasa bahwa kita disertai Allah gitu loh. Pada saat kita melakukan dosa, itu seringkali kita tidak merasa bahwa Allah menyertai kita. Itu loh salahnya kita, orang-orang percaya yang sudah diseret, dipikat, ditipu oleh tipu daya iblis untuk lepas dari terang Tuhan, ya begitu saudara. Makanya ayat ini sebetulnya sederhana tetapi mengingatkan kita bahwa kita sebetulnya sudah di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang percaya, dan tidak ada seorang pun dapat mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah bisa mengaku ini mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita gitu loh. Kristus sudah ada di dalam diri kita. Hidup kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Bambang yang lama yang sering berbuat dosa, Bambang yang lama yang selalu membenci orang, tidak bisa mengampuni orang, itu sudah tidak ada lagi. Bambang yang sombong, yaitu Bambang yang congkak, Bambang yang merasa arogan, merasa ingin memiliki, kalau orang lain menderita lebih senang dan sebagainya, itu sudah tidak ada lagi. Sekarang yang ada adalah cuma kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta pengasaan diri. Ya itu saudara. Makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita itu sudah bukan milik kita lagi. Kita itu memang dari awal sudah bukan milik kita saudara. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah. Jadi terserah Allah mau kita itu diapakan seharusnya. Lah tapi kita itu karepe dhewe gitu loh. Ya. Nah, seenaknya sendiri gitu loh. Wong kita itu milik Allah gitu loh. Jadi kalau saya memiliki anak, paling tidak saya itu bisa menuntun, membimbing dan mengarahkan anak saya supaya anak saya tidak karepnya sendiri ya. Kalau contoh saya dulu jadi anaknya orang tua saya ya harus nurut orang tua saya. Kalau mau saya tidur di rumah orang tua saya, mau dikasih makan orang tua saya paling tidak harus mengerti keadaan orang tua saya, apa yang harus saya bantu dari orang tua saya. Bukannya orang tua terus yang melakukan untuk kita ya. Anak-anak ingat loh ya, anak-anak, kasih orang tuamu dengan segenap hati. Kasih orang tuamu seperti dirimu sendiri kata Tuhan ya. Kasih anak-anakmu seperti dirimu sendiri ya. Kasih tetanggamu seperti dirimu sendiri. Kasih orang lain, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu loh, nanti akhirnya saling mengerti gitu loh. Dalam pikiran kita, oh iya ini sakno ya ini membutuhkan ini. Jadi saling mengerti akhirnya. Karena apa? Karena Kristus itu saling mengerti. Kristus itu sangat mengerti kita, sangat peduli kita gitu loh. Makanya dia ajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang terang, supaya kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, supaya kita dalam pertolongan dan perlindungannya. Loh itu loh saudara. Orang tua mungkin memberi pertolongan dan melindungi anaknya ya. Apapun masalah anaknya pasti ditolong, istrinya juga ditolong, tetangganya juga ditolong, semua orang yang kita jumpai kita tolong. Jangan membeda-bedakan gitu loh, karena itu hukum Tuhan itu seperti itu. Kasih Tuhan itu karena begitu besar sehingga ia mengaruniai kepada semua orang, tidak tertentu, tidak golongan tertentu, semua orang yang mau percaya kepadanya. Gak mau ya gak apa-apa, jangan dipaksa ya. Wong kepercayaan itu kan pribadi sifatnya ya. Tanggung jawab kita sama Allah, tanggung jawab kita sama Allah, tanggung jawab kita sama Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab kita sama Allah Bapa, dan melalui pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan apa yang Allah inginkan. Tanpa pertolongan Roh Kudus saya nggak bisa seperti ini. Saya sergap doa pagi tiap hari jam 3 sampai jam 6. Itu kalau dipikir-pikir ya males ya. Manusia itu seringnya lebih baik tidur saudara, daripada memikirkan hal-hal perkara nanti yang di surgawi, yang setelah kita meninggal. Sekarang kita kerjakan buat apa gitu. Mereka hanya mengejar duniawi aja ya, duit gitu, mamon gitu ya. Memang semua orang begitu.
kayaknya ya tanpa uang nggak bisa apa-apa gitu ya. Kalau saya sih nggak butuh uang sebetulnya. Saya butuh makan, ya toh. Butuh makan, butuh uang. Ya terserah, nggak pakai uang juga bisa makan. Ya, kita ketemu orang, terus akhirnya dikasih makan. Nah kan nggak pakai uang itu, uang kita dikasih, ya toh. Nggak usah beli, ya toh. Tahu-tahu istrinya sendiri yang membeli makan, kita dikasih istrinya, ya bisa makan. Nggak pakai uang ya juga bisa, ya. Kita tanam ubi-ubian sendiri, ya toh, dari hasil yang ada di muka bumi ini, dan kita nanti bisa masak sendiri ubi-ubian itu dan sebagainya gitu. Sebenarnya hidup itu tidak tergantung uang sebetulnya, tergantung Allah, ya, tergantung Tuhan yang memberkati kita, yang menuntun kita, ya. Saya percaya bahwa kalau kita dicipta oleh Allah, Allah pasti memberi atau mengopeni kita atau memelihara kita. Sejak awal manusia diciptakan kan sudah kuasailah bumi lah. Akhirnya manusia itu serakah, memiliki aturan-aturan tertentu sehingga memaksa orang lain untuk menjadi menuruti aturan-aturan yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin ya, kalau saya rasa ya mungkin bebas ya. Terserah ya, wong itu alam sudah diciptakan Allah dan seisi dunia itu harus dikuasai manusia dan harus dinikmati, ya. Tapi kenyataannya sekarang manusia menciptakan uang dan itu dibuat sarana, ya, sarana untuk dulu itu barter, saudara, ya. Sekarang dibuat sarana jadi alat bayar gitu ya, alat bayar suatu barang gitu. Makanya sebetulnya bukan karena uang kalau menurut saya. Nah makanya itulah dunia mengajarkan memang begitu. Kita butuh uang, kita butuh anak. Kalau saya nggak butuh uang, saya butuh Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang memberkati saya melalui siapa yang dikirim Tuhan itu ya. Ya itu memang ini saklek, saudara, ini dikirain us karpe dewi gitu ya. Tetapi biarin. Kalau menurut saya percaya sama Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Sudah, saya nggak bekerja berdasarkan usaha saya, karena saya diberi sehat, diberi nafas hidup, diberi pikiran, diberi kesehatan, semua itu karena Tuhan, ya. Kalau kita tidak bisa memeliharanya, ya nanti akhirnya kita sakit dan akhirnya kita mengalami nggak bisa efektif, ya, nggak bisa bekerja, ya. Nah, kalau kamu mau makan ya harus bekerja gitu loh. Sebetulnya kan bekerja itu nggak butuh makan tuh nggak butuh uang sebetulnya, butuh bekerja. Kalau kita bekerja baru bisa makan gitu loh. Saya sering ya nggarap parabola itu nggak dikasih uang nggak apa-apa. Ternyata orang yang saya pasangi parabola itu seringnya ngasih minum, ngasih makan gitu loh. Saya sudah cukup itu sebetulnya. Saya nggak butuh apa-apa lagi gitu loh. Tetapi kadang orang kan masih memberi berkat ya. Kita pulang masih disangoni kue-kue, disangoni apalah, sangoni apa ini nanti buat anaknya ya rotinya gitu-gitu. Loh saya nggak butuh duit, saudara. Yang butuh itu buat apa? Duit nggak bisa dimakan, saudara. Sebetulnya yang kita butuhkan itu intinya sebetulnya yaitu makanan, ya, minuman. Itu yang betul kebutuhan pokoknya di situ. Kalau sarana mobil, motor, sepeda dan sebagainya itu jalan kaki aja bisa, saudara. Ya, yang penting kita bekerja. Nggak dikasih uang nggak apa-apa, dikasih sarana, mamane saya bekerja terus dikasih pakaian, dikasih apa-apa nggak apa-apa. Saya buka wedangan itu, seandainya itu orang-orang nggak membayar saya nggak apa-apa. Yang penting saya dibelikan kebutuhannya, yaitu apa, airnya, ya, gulanya dan sebagainya itu dibelikan. Sebetulnya uang itu nggak pokok sebetulnya ya, seperti barter sebetulnya saya. Mereka bisa makan di tempat saya, ngasih beras umpamanya gitu ya, nggak apa-apa sebetulnya. Mereka ngasih saya membelikan air minumnya, memberikan gulanya gitu ya, nggak apa-apa, saudara. Itu sebetulnya manusia itu bukan butuh uangnya, butuh makanannya yang mau dimakan, saudara. Cuma manusia itu mengakal dengan sarana uang, ya. Oke, kita bahas lain lagi aja yang nanti kedepannya ya, masalah uang. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini bahwa
hidup itu harus sudah kita sadar bahwa hidup kita di dalam Galatia 2 ayat 20 ini kita sudah Kristus yang hidup di dalam kita, bukan Bambang yang lama tetapi Bambang yang baru, Abraham yang baru. Nah, demikian juga kita semua orang-orang yang di dalam Tuhan, ya. Ayo percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa hidupmu sudah bukan dirimu lagi tetapi Kristus, yaitu Roh Allah yang menuntun di Galatia 5 ayat 22 sampai 26, ya. Oke, sampai berjumpa lagi dalam One Way Ministry berikutnya bersama Tuhan Yesus kita bisa. Semangat, semangat, semangat. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari dengan tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah kau bukan kami dengan sukacita dan bersyukur. Dengan penuh tekun berdoa kami terima berkat-berkat-Mu, dan ampunikan kesalahan kami seperti kami mengambil orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya yakin dan percaya kita diberkati, dan kalau belum paham diriwen ulang ya. Jangan fokusnya ke mamon, saudara. Ini penting sekali karena hidup kita sudah di dalam Kristus, ya. Bukan uang, tetapi kita butuh Allah untuk dalam hidup kita supaya kita menerima kehidupan kekal. Uang mati tidak kita bawa, tetapi Allah tetap kita di dalam kita, dan kita selalu bersama-sama dengan Allah sampai pemerintah 1000 tahun damai. Haleluya, amin.